S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan mengerjakan praktikum AIK 2 terkait toharoh. Kita sama-sama mengetahui ya teman-teman, kalau toharoh itu yang memiliki arti bersuci. Nah, dalam Islam bersuci itu memiliki ada beberapa macam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 macam. Yang pertama adalah wudhu. Nah, terkait wudhu sendiri kita sama-sama mengetahui bahwasannya dalam Islam syarat sah sholat adalah berwudhu. Ketika kita ingin sholatnya diterima oleh Allah SWT, maka hendaknya kita berwudhu. Ketika kita tidak berwudhu, maka sholatnya belum tentu diterima oleh Allah SWT, karena itu termasuk syarat sah. Nah, lalu apa saja tata caranya dan bagaimana atau apa saja yang boleh digunakan dalam berwudhu? Nah, yang pertama, ketika kita ingin berwudhu, yang harus kita siapkan adalah air. Nah, air yang mengalir itu akan lebih mudah untuk kita berwudhu dan melakukan tata cara secara benar dan tepat. Nah, bisa menggunakan air keran, air dari sumur, atau dari air hujan, atau air ketika di air terjun. Itu kan air mengalir yang mudah atau sifatnya suci dan mensucikan. Lalu bagaimana sih tata caranya? Nah, di sini saya akan menyampaikan tata cara berwudhu menurut ulama terjih Muhammadiyah. Yang pertama adalah niatkan diri kita karena Allah SWT. Setelah niat, kita bisa menghidupkan air keran, dan air keran yang hidup ini kecil aja, jangan sampai kita membuang-buang air atau membazir. Kita gosokkan tangan kita, bersihkan. Setelah itu kita berkumur dan langsung memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ketika berkumur dan memasukkan air dalam hidung itu menjadi satu rangkaian dan dilakukan 3 kali. Nah, jadi teman-teman, bagi yang sedang tidak berhalangan atau lebih tepatnya ketika tidak berpuasa, kita bisa memasukkan air ke dalam hidung. Lalu setelah itu adalah menyiapkan air untuk membasuh muka terlebih dahulu. Jadi ketika kita menangkup air, jangan dibuang, tapi kita tangkup dan digunakan untuk membersihkan. Dilakukan juga sebanyak 3 kali. Dan dalam membersihkan harus benar-benar sampai pojok-pojok sini. Jadi sampai rambut kita agak basah dikit nggak apa-apa, sampai bawah sini juga. Jadi benar-benar diratakan sebanyak 3 kali. Setelah muka, kita membersihkan tangan. Nah, membersihkan tangan ini dari siku sampai ke bawah, itu sampai tangannya benar-benar dibersihin juga di sela-sela, dilakukan sebanyak 3 kali, dan dari tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Lalu selanjutnya adalah membasuh rambut dan juga telinga. Nah, perbedaannya di ulama terjih Muhammadiyah adalah pada gerakan ini, yaitu rambut dan telinga dijadikan dalam satu rangkaian. Nah, di sini ketika kita menangkup air, airnya dibuang dulu, jangan sampai membasahi badan kita. Jadi menangkup air, dibuang, lalu langsung ditaruh ke rambut. Nah, ini jari telunjuk kita bisa masuk ke sini. Nanti kalau kita udah tarik rambut gini, seret, jari telunjuknya udah masuk ke bolongan telinga, dimajukan, dibersihkan. Itu dilakukan hanya 1 kali saja, tapi dalam satu rangkaian. Dan yang terakhir adalah membersihkan kaki. Membersihkan kaki adalah batasnya di mata kaki dan dilakukan 3 kali, sama seperti tangan tadi. Dari kaki kanan terlebih dahulu, baru kaki kiri terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Sekarang kita masuk ke toharoh tahap 2, yaitu tayamum. Tayamum bisa dilakukan ketika tidak ada air atau sedang ada bencana alam sehingga airnya keruh. Jika kita konsumsi atau kita gunakan wudhu dapat menyebabkan penyakit kulit, atau juga ketika air pumpnya mati. Nah, pokoknya ketika nggak ada air, kita bisa bertayamum. Dan tayamum ini bisa menggunakan debu atau tanah atau debu yang menempel pada tembok. Lalu bagaimana sih caranya? Sangat-sangat mudah. Yang pertama adalah mencari tempat posisi untuk menempelkan atau mencari debu itu dulu terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan tangan kita, misalnya ini tembok, kita tempelkan sekali, lalu kita tiup. Setelah kita tiup, lalu kita bersihkan muka kita 1 kali dan tangan kita 1 kali. Nah,
Video yang ketiga kita akan membahas tentang toharoh terkait mandi junub. Nah, teman-teman sendiri mandi junub atau yang kita kenal dengan mandi besar biasa kita lakukan ketika kita setelah haid kalau bagi yang perempuan, atau mungkin bagi yang sudah bersama istri ketika habis berhubungan, dan bagi perempuan juga bisa terkait setelah nifas atau melahirkan. Nah, tata caranya sebenarnya mudah banget, cuman terkadang mungkin kita bingung sebenarnya mana sih yang benar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita mencuci kemaluan kita terlebih dahulu. Jadi kita cuci terlebih dahulu. Setelah kita cuci, lalu kita berwudu. Berwudu seperti biasa, seperti yang tadi di penjelasan pertama. Setelah kita berwudu, lalu kita mulai membasuh rambut, atau bisa sekalian menggunakan wangi-wangian atau sampo kalau kita biasa pakai. Nah itu, tapi yang menjadi catatan penting adalah kita harus mengenakan jari-jari kita itu sampai ke kulit kepala, jadi benar-benar bersihin kepala kayak gitu. Nah setelah itu baru nanti kita siram badan kita, seluruh badan kita dengan air, dimulai dari sebelah kanan. Ini sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Nah nanti di akhir adalah dengan membasuh kaki seperti ketika kita akhir berwudu. Sekian. Nah tadi itu adalah 3 tahap toharoh yang sudah saya jelaskan. Bila banyak salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.